Bersama-sama kita satu hati di dalam doa untuk pembacaan dan pewartaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk segala karya yang Tuhan buat dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau mau menyapa dan mendekati kami dalam kerapuhan setiap kami. Kami bersyukur karena sabda-Mu hari ini akan menyapa kami dan mengingatkan kami untuk meneruskan karya pelayanan Kristus Yesus sehingga terjadi perubahan dan kehidupan kami boleh menjadi berkat. Roh Kudus kiranya yang menolong setiap kami agar sabda Tuhan boleh kami pahami dan dalami, bahkan alami dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami juga boleh mengimani dan mengamini sabda Tuhan dalam hidup hari demi hari. Bersabdalah ya Allah, karena kami telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Lukas 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
mengangkat, lain lumpat. Kalau berat, berdiri, bergerak, hadapi, jangan lari. Perubahan bisa terjadi ketika orang mau bertempur dan siap untuk maju, bukan siap untuk mundur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pergumulan hidup yang tidak mudah, justru lebih banyak orang yang punya kecenderungan untuk mundur daripada siap tempur. Lebih banyak orang yang tidak siap ambil resiko. Lebih banyak orang yang justru mencari aman, nyaman. Lebih banyak orang yang justru kecenderungannya lompat, lari dari pergumulannya, dari persoalannya, dari berbagai hal yang ia kategorikan ini masalah hidup saya dan masalah saya berat. Dan hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan. Ketika kita memasuki yang namanya Minggu Transfigurasi, KBBI mengartikan sebagai perubahan bentuk atau rupa. Dan hal ini menunjuk pada perubahan wajah dan jubah Yesus menjadi putih berkilau-kilauan. Dan di situ Yesus menunjukkan kemuliaannya. Dan dalam peristiwa itu muncul dua sosok legenda, Musa dan Elia. Dua tokoh besar yang dikenal oleh orang-orang Yahudi. Musa adalah pemberi hukum dengan 10 hukum Allah atau dekaloh. Sedangkan Elia adalah salah satu nabi terbesar. Dan hadirnya dua orang ini menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan dari hukum dan kitab nabi-nabi yang diwahyukan dalam perjanjian lama. Kehadiran Musa dan Elia menunjukkan kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yang menegaskan bahwa Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum ataupun kitab nabi-nabi, tetapi untuk menggenapinya. Peristiwa transfigurasi itu menjadi sebuah penegasan otoritas dan keilahian Yesus. Bahwa dialah sosok yang patut, layak, dan harus didengar. Bahwa kepada dialah Allah berkenan. Dan di dalam dialah ada pengharapan untuk kehidupan di dalam perubahan yang lebih baik. Dan peristiwa itu begitu mengagumkan, begitu menarik bagi Petrus
Yakobus dan juga Yohanes. Ketika mereka melihat peristiwa transfigurasi itu, Petrus berkata, sungguh baik berada di tempat ini. Karena itu Petrus dan kedua murid yang lain hendak mendirikan 3 kemah. Karena mereka berpikir di tempat ini baik. Lalu harus disediakan kemah untuk Yesus, untuk Elia, dan juga untuk Musa. Dan tentu kekaguman Petrus dan juga Yakobus serta Yohanes merupakan hal yang wajar. Karena justru sebelum peristiwa itu mereka tahu betul, mereka disuguhkan, diberikan berita, diberikan informasi tentang hal-hal yang jelek yang akan dialami oleh Yesus. Yaitu dalam kacamata mereka penderitaannya yang berujung pada kematiannya. Mereka ngeri dengan berita itu. Bahkan sebenarnya hati mereka menolak, oh jangan Yesus, Yesus tidak boleh menderita. Karena itu ketika mereka berada di atas gunung, peristiwa transfigurasi itu, kemudian justru membuat mereka di atas gunung ini lebih aman, di atas gunung ini lebih nyaman, di atas gunung ini kami dekat dengan Yesus, dengan Tuhan kami. Tapi di bawah gunung sana, kami akan berhadapan dengan realitas kehidupan yang berat. Persoalan, masalah. Sehingga kami lebih nyaman di sini, di atas gunung, daripada turun gunung. Minggu Transfigurasi bukan hanya sebuah perayaan akan kemuliaan Yesus dan berhenti pada kekaguman. Wah, tidak. Namun yang paling penting justru bagaimana merayakan kemuliaan Yesus dengan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Untuk selalu mendengarkan Dia, untuk hidup taat, untuk hidup bermanfaat, dan untuk kehidupan kita menjadi berkat. Karena itu Yesus tidak mau dibuatkan kemah. Karena Yesus tahu Ia harus turun gunung. Walaupun di atas gunung itu menyenangkan. Terasa sejuk, terasa dingin, terasa lebih tentram. Sedangkan realitas di bawah gunung, ketika mereka berjumpa dalam kehidupan sosial, justru ada banyak orang yang siap menangkap, menyalibkan Yesus. Kalau tetap di atas gunung, itu namanya lumpat, lain cengkat. Karena itu ada 3 hal Bapak Ibu yang menjadi perenungan bagi kita hari ini. Yang pertama, firman Tuhan hendak mengingatkan kita, lain aman, tapi iman. Hidup itu penuh resiko. Hidup itu punya konsekuensi. Hidup itu kadang tidak mudah, sulit. Tapi justru itu harus dihadapi. Harus dihadapi. Kita harus siap tempur dalam berbagai pergumulan hidup kita. Bukan siap mundur, tapi siap tempur. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Orang mau sukses, ia harus berproses. Orang mau berhasil, dia harus berusaha. Orang mau menang, dia harus berjuang.
Orang mau mendapat sesuatu, ia harus berupaya. Tanpa itu, tidak bisa. Dan memang hidup dalam zona nyaman itu adalah hidup yang tenang. Yesus bisa memilih tetap di atas gunung. Tapi ia tidak memilih itu. Justru Yesus memilih turun gunung. Walaupun ada salib dan kematian. Kecenderungan kita memilih mundur daripada bertempur, baik dalam pertempuran iman maupun dalam pertempuran kita menghadapi berbagai pergumulan kita. Yang kedua, lain sare tapi malire. Sare itu aman, sare itu nyaman. Dalam bahasa Sunda kasar dikatakan sare itu tibrahees. Yang namanya tibrahees, tidurnya nyenyak, ngorok. Ia tidak ingat yang lain, ia lupa yang lain, ia lupa pergumulannya. Dan kalau ia mau ingat kembali pergumulannya, kudu hudang. Karena itu sare itu aman, sare itu nyaman. Apalagi sare di atas gunung. Angin ngahiliwir, aduh tiis. Pemandangan di bawah itu nampak indah dari jauh. Petrus pun mau di atas gunung terus. Tapi tugas kita bukan di atas gunung. Tugas kita adalah turun gunung. Dalam kemuliaannya Yesus mau turun gunung. Allah di dalam Kristus menyapa mendekati manusia dalam dunia. Karena itu transfigurasi, Kristus dimuliakan. Maka kemuliaan itu haruslah nampak justru. Bagaimana dalam kehidupan kita hari demi hari. Bagaimana kita melanjutkan karya Kristus di dunia, di bawah gunung, bukan di atas. Dalam perjumpaan kita dengan banyak orang. Karena itu tugas kita lain sare tapi malire. Malire itu hudang, bangun, sadar, bergeraklah. Malire itu bagaimana kita memperhatikan sesama, bagaimana kita peduli, bagaimana kita menolong, bagaimana kita menghibur. Malire tentu tidak mudah. Mun hayang babarima sarewe. Yang ketiga, lain tempat tapi tepat. Bukan pada tempat, tapi pada orang yang tepat. Mau di bawah gunung, dimanapun kita berada, kehadiran kita itu harus jadi berkat. Dimanapun kehadiran kita itu harus jadi berkat. Di gedung gereja, di rumah, kehadiran kita harus punya dampak. Di tempat kerja, di tempat tamasya, kita harus bawa perubahan. Jadi bukan hidup yang wah, tapi hidup yang berbuah. Allah tahu bahwa Yesus ini adalah orang yang tepat dan kepadanya Allah berkenan. Karena itu dalam catatan ayat 35 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku pilihanku, dengarkanlah dia. Maka berubahlah dan berbuahlah.
berubahlah dan berbuahlah. Dan tema hari ini mengingatkan kita, kemuliaan Kristus membawa perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari kesediaan untuk turun gunung. Kita hanya bisa tahu pergumulan sesama kita ketika kita turun gunung. Lain ngajauh tapi ngadeketan. Kemuliaan Kristus, peristiwa transfigurasi, seharusnya membawa perubahan. Ini berarti menjadikan tempat-tempat di bawah gunung yang awalnya kita anggap tidak menenangkan, justru dengan perubahan tempat itu bisa menghadirkan kemuliaan Kristus melalui kehadiran kita yang membawa cinta kasih dan kepedulian Allah pada sesama. Hidup penuh resiko sekali lagi. Ulah lumpat tapi cengkat. Amin.